Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Masnofit Saputra. Saya berasal dari jurusan pariwisata, prodi D4 Manajemen Perhotelan. Baik, saat ini saya akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis, yaitunya tugas kewirausahaan dari dosen Ibu Desi Susanti SPD MPD. Di sini saya akan membuat bisnis yang bertemakan coffee shop, yang saya beri nama Sejiwa Coffee Shop. Saya mulai dari kita masuk ke slide selanjutnya. Sejiwa Coffee Shop adalah sebuah kedai kopi yang menyediakan seduhan kopi. Kedai kopi ini juga menyediakan dessert sebagai pelengkap saat meminum kopi. Sejiwa Coffee Shop memiliki konsep kedai kopi yang honey dan menjadi salah satu tempat yang cocok bagi kalangan millennials untuk menghabiskan waktu bersama teman, kerabat, atau clients untuk sekedar ngobrol atau berdiskusi. Kedai kopi ini menawarkan harga yang ramah kantong sehingga tidak perlu khawatir untuk sering menghabiskan waktu berkunjung di sini. Adapun pendahuluan dari Sejiwa Coffee Shop dan ada ya pun latar belakang pembangunan usaha ini, yaitunya di zaman modern saat ini mendirikan bisnis coffee shop memiliki peluang yang besar, khususnya di kota besar. Dan saya lihat di Kota Padang sudah sangat menjanjikan untuk membuat sebuah usaha coffee shop. Tingkat kesibukan yang tinggi membuat orang membutuhkan tempat untuk merelaksasikan diri dari segala hiruk-pikuk pekerjaan. Kopi adalah sebuah minuman yang dicari oleh banyak orang untuk mengisi energi kembali di kala begitu banyak pekerjaan yang menumpuk. Bukan hanya itu saja, kopi juga dinikmati sebagai gaya hidup kaum urban saat ini. Variasi menu yang tidak habisnya membuat kopi memiliki sejuta kreasi untuk dicoba. Sebuah kedai kopi juga menjadi tempat untuk bercengkrama dengan para rekan atau kerabat kita dengan tingkat fleksibilitas yang sangat diminati saat ini. Banyaknya variasi kopi eh, dari Sabang sampai Merauke di Indonesia membuat bisnis kopi diminati saat ini. Indonesia memiliki banyak kopi yang telah dikenal di seluruh penjuru dunia karena rasa dan keunikannya yang tak tertandingi. Contohnya itu kopi luwak, kopi yang dihasilkan dari kotoran luwak. Itu menjadi kopi yang sangat mendunia saat ini. Dengan segala kekhasannya masing-masing, kopi di Indonesia menjadi sumber daya alam yang memiliki nilai jual untuk dikembangkan. Nah, dari situlah saya, dari latar belakang tersebutlah saya berkeinginan untuk membuka usaha coffee shop. Adapun visi, misi, dan tujuan dari saya membangun usaha coffee shop, yaitunya visi Sejiwa Coffee Shop memberikan pelayanan sepenuh jiwa dan kenyamanan serta ketenangan dalam menyeduh secangkir kopi. Adapun misinya, yaitu yang pertama membangun bisnis coffee shop dengan modal yang tidak terlalu besar. Yang selanjutnya menjual produk kopi lokal Indonesia, menciptakan lapangan pekerjaan baru lewat perekrutan karyawan, menjual kopi dengan mempertahankan cita rasa yang tidak pernah berubah, membuat olahan kopi dengan variasi yang unik, menetapkan harga kopi yang tidak terlalu mahal dan ramah kantong bagi semua kalangan. Adapun tujuannya yaitu mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, memanfaatkan sumber daya alam kopi yang sangat melimpah di Indonesia, menumpuk jiwa kewirausahaan bagi generasi muda atau milenial saat ini, memasarkan produk ke semua kalangan khususnya mahasiswa dan siswa. Adapun gambaran usaha yang saya gambarkan, Sejiwa Coffee Shop adalah sebuah coffee shop yang terletak di daerah Jalan Damar, Kota Padang. Kedai kopi ini menyediakan berbagai jenis kopi dan berbagai kudapan pendamping dari kopi tersebut.
Harga yang ditawarkan juga sangat ramah kantong bagi semua kalangan. Pemasaran produk dilakukan secara media sosial, yaitu Instagram, Twitter, ataupun Facebook dalam pemasarannya. Adapun aspek pemasaran, yaitunya segmentasi berdasarkan demografis, yaitunya laki-laki dan perempuan, dan segmentasi berdasarkan geografis, yaitu masyarakat di sekitar Kota Padang. Adapun sasaran pasar dari Sejiwa Coffee Shop menentukan beberapa segmen yang layak karena dianggap paling potensial. Secara umum, pengertian menetapkan pasar sasaran adalah mengevaluasi kearifan setiap segmen, kemudian memiliki salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Menurut Purnama dan Hidayat 2016, usaha Kode Kopi ini menargetkan laki-laki dan perempuan dari umur 15 tahun ke atas. Nah, itulah target pasar kami. Karena yang berdasarkan data yang telah kami miliki, beberapa coffee shop memang dipenuhi oleh mahasiswa atau laki-laki dan perempuan dari umur 15 tahun ke atas, kaum milenial saat ini, generasi muda. Adapun positioning, posisi duduk adalah bagaimana suatu produk yang didefinisikan oleh konsumen atas dasar atribut-atributnya. Tujuan penetapan posisi pasar adalah untuk membangun dan mengkomunikasikan keunggulan bersaing produk yang dihasilkan ke dalam benak konsumen. Itu menurut teori Purwana dan Hidayat 2016. Adapun strategi pemerasan produk, kami mulai dulu dari harga. Harga adalah sejumlah uang yang disertakan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Ini menurut teori Purwana dan Hidayat 2016. Harga produk Sejiwa Coffee Shop beraneka ragam sesuai dengan menu yang dipilih. Namun di sini kami mematok harga dari antara 15 sampai 24.000. Adapun promosi yang kami lakukan yaitunya ada periklanan. Periklanan kami menggunakan media sosial karena sangat banyak di zaman saat ini media sosial begitu banyak peminatnya dan peluang di mempromosikan dagang di media sosial juga sudah banyak. Jadi kami akan mempromosikan Sejiwa Coffee Shop melalui Instagram, Facebook, Line, Twitter, dan media sosial lainnya. Adapun hubungan masyarakat, bentuk promosi yang digunakan Sejiwa Coffee Shop adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Berarti di sini kami akan memberikan pelayanan yang ramah, sepenuh jiwa agar membuat konsumen kami bisa bertahan untuk masa ke depannya. Adapun penjualan personal, yaitunya penjualan ke kerabat-kerabat dekat atau teman-teman dekat. Bentuk promosi penjualan yang dilakukan oleh Sejiwa Coffee Shop yaitu memberikan promo berupa beli satu gratis satu dalam 2 hari pembukaan. Jadi kami akan membuat grand opening yang akan dimeriahkan juga dengan live akustik dan ada promo beli satu gratis satu. Adapun analisis SWOT yang kami perkirakan, yaitunya ada strength, kekuatan produk yang pertama, yaitunya produk yang ditawarkan berbeda dari yang lain. Bahan baku kopi sangat mudah didapat karena diambil dari petani lokal. Di sini kami akan mencoba mengambil bahan kopi sendiri dari rencana kami dari Alahan Panjang, yaitunya ada kopi Solo Rajo yang diproduksi oleh petani kopi di Alahan Panjang. Dan selanjutnya ada harga menu yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Nah, itulah kekuatan yang dimiliki oleh sebuah coffee shop. Adapun kelemahannya yaitu harga biji kopi dapat berubah tergantung kondisi alam. Distributor biji kopi sangat banyak dan sulit untuk memilah mana yang memiliki kualitas paling baik.
Dan pengelolaan biji kopi asli hingga menjadi segelas minuman dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus. Nah, di sini dibutuhkan barista. Dan selanjutnya banyaknya pesaing yang menjadi bisnis coffee shop sudah mudah ditiru atau susah untuk berkembang. Adapun opportunity, yaitu peluang, kesempatan yang dapat dimiliki oleh usaha yang dijalankan. Tren bisnis seperti yang sedang ramai di pasaran dan sesuai dengan bisnis yang akan dijalankan. Adapun ancamannya, yaitu threat-nya, yang pertama potensi yang akan menjadi ancaman untuk usaha yang dijalankan. Hambatan yang kiranya harus dihadapi pada masa depan, perubahan aturan dari pemerintah yang bisa menjadi ancaman untuk usaha. Contohnya pada saat COVID-19 saat ini, usaha-usaha seperti coffee shop sangat tidak diuntungkan karena adanya peraturan untuk dilarang berkumpul-kumpul. Adapun aspek organisasi dan manajemennya, di sini pemilik dari usaha sendiri, yaitunya saya Kevin Musnafid Saputra, dan jenis usaha adalah kuliner. Alamat tempat usaha adalah Jalan Damar 2, Kota Padang. Status pemilik yaitu pemilik sendiri. Perjanjian sendiri yaitunya merupakan sangat penting dan harus diutamakan karena dengan izin usaha dapat berdiri dengan dan diakui keberadaannya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Adapun aspek produksi, pemilihan tempat usaha, pemilihan lokasi usaha yang tepat menjadi aspek penting agar usaha dimiliki bisa berkembang. Maka dari itu lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang menjadi prioritas saat memilih tempat usaha. Dan kami memilih usaha di Jalan Damar ini, yaitunya ada di situ beberapa sekolahan dan beberapa perkantoran dan juga ada beberapa universitas yang dekat dengan jalan dengan kedai atau sejiwa coffee shop nantinya. Nah, itulah target pasar kami. Adapun proses produksi, sebelum membuat segelas kopi, terlebih dahulu kita harus memanaskan mesin roaster. Nah, ini yaitunya proses produksi dari biji kopi, mulai dari biji kopi sampai menjadi segelas kopi. Baik, adapun peralatan produksi dan peralatan yang akan digunakan nantinya di sejiwa coffee shop, yaitunya ada mesin espresso, merupakan sebuah alat yang harus dimiliki sebuah coffee shop yang dibuat khusus untuk dapat menghasilkan espresso shot yang menjadi dasar dari berbagai jenis minuman seperti latte maupun cappuccino. Ada grinder untuk menghaluskan biji kopi, ada French press, pour over, Vietnam drip, ada V60, dan masih banyak lagi peralatan-peralatan yang berhubungan dengan kopi yang akan dipenuhi oleh sejiwa coffee shop. Adapun daftar inventaris kantor sejiwa coffee shop, yaitunya dengan sebuah coffee shop tentunya kami akan membuat sebuah kantor untuk operasional sendiri atau back office-nya. Kami memerlukan sebuah komputer, printer, wifi, lemari, meja, kursi, dan lampu gantung. Kita masuk kepada aspek keuangan. Ada di sini kami mengambil aspek keuangan yang dengan harga yang minim dan dengan peralatan yang tidak terlalu mahal. Seperti mesin espresso yang harganya itu 3.450.000, ada grinder 550, dan banyak alat-alat kopi lagi seperti Vietnam drip, ada espresso glass, ada spoon, ada tentunya lemari, meja, wifi, kursi, lampu gantung, dan ada blender, ada shake untuk membuat milkshake juga. Nah, diperkirakan untuk alat-alat tersebut kami memakan harga sebesar 18 juta lebih, bahkan mencapai 19 juta. Nah, di sini kami juga akan menjabarkan kebutuhan modal kerja sejiwa coffee shop setiap bulannya. Yaitunya ada biji kopi Arabica dan Robusta, ada biji kopi
Aceh Gayo dan Solo Rajo, ada green tea powder dan berbagai powder untuk milkshake, dan ada teh, ada sugar sirup, ada cup, ada straw, tisu dan lain-lainnya, yaitu kebutuhan uh, kopi lainnya. Di sini menelan biaya sebesar 6.585.000. Itu dana, mungkin bisa dibilang dana kotornya mungkin bisa lebih. Dan biaya operasional Sejiwa Coffee Shop ada sewa tempat, biaya listrik, biaya brosur, biaya air, wifi, dan biaya transportasi mencapai totalnya 1.820.000. Jika dijumlahkan ke semuanya mencapai 21.840.000. Nah, kita masuk ke analisis kelayakan usaha, yaitunya payback period, yaitunya ini kita memperkirakan kapan modal yang kita dapatkan, yang kita keluarkan bisa diganti selanjutnya. Kami memperkirakan untuk operasional selama 2 tahun, harusnya modal yang didapatkan sudah kembali lagi, itu bersih. Modal yang didapatkan harus bersih, selama 2 tahun harus kembali lagi. Atau jika tidak, maka mungkin ada kesalahan uh, di tempat usaha Sejiwa Coffee Shop. Nah, dan modal sendiri yang mungkin ada yang bertanya-tanya, modal yang didapatkan oleh saya untuk membangun usaha ini yaitunya dengan meminjam kepada orang tua dari setengah modal dan setengahnya lagi yaitunya tabungan saya pribadi. Nah, sekian dari presentasi perencanaan bisnis saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.